batas data pribadi yang di-share itu sempat baca-baca undang-undang yang kemarin disahkan gitu terkait pelindungan data pribadi. Itu kan ada data yang umum gitu. Ada terkait nama, kemudian identitas diri seperti itu yang melekat. Yang tidak diperbolehkan itu seperti data riwayat kesehatan, rekam medis. Rekam medis nggak boleh. Rekam medis, terus apa lagi ya? Keluarga, anak mungkin seperti itu. Kadang-kadang tuh di belakang mobil kan ada ayah, ibu, tahu nggak? Stiker-stiker itu sebenarnya nggak boleh ya. Ya bisa jadi profiling sih. Bisa nanti outputnya itu kalau orang yang orang penjahat gitu ya, bisa memprofiling seperti itu. Benar-benar. Mungkin ayah siapa, ibu siapa, anaknya siapa. Anaknya itu punya rekening bank gitu kan, bisa dicari nama ibunya atau gimana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, semoga selalu sehat ya dan pastinya selalu bahagia. Nah, kembali lagi di talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini Yolan sedang berada di studio Haidir Tanjung. Seperti biasa sebelumnya talk show kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya, sudah melaksanakan vaksin, swab dan menjaga kesehatan masing-masing tentunya. Nah, pada episode kali ini Yolan sudah kedatangan narasumber spesial di samping Yolan, yaitu ada Abang Merdeka Yarta, selaku sandiman ahli pertama ya Bang ya. Terus juga ada Abang M. Jazuli, sandiman ahli pertama juga nih. Apa kabar abang-abang? Alhamdulillah baik. Mbak Yolan. Ini manggilnya abang atau bapak? Boleh apa aja. Boleh apa aja. Abang aja lah. Seumuran ya. Abang aja deh ya. Biar lebih dekat gitu abang. Baik. Nah, di sini mungkin kita akan membahas seputar security awareness atau kesadaran keamanan informasi. Nah, abang-abang ini adalah tim BSSN ya? Iya, dari BSSN. Panjangannya apa kalau boleh tahu? Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, mungkin di awal kita mau bertanya nih, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara ini atau BSSN ini? Siapa dulu yang mau menjelaskan nih? Boleh saya. Boleh. Jadi Badan Siber dan Sandi Negara ini yaitu suatu kementerian lembaga pemerintah non kementerian di bawah presiden, itu di mana tugas fungsinya itu mengurusi urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Seperti itu. Dalam hal koordinasi, konsolidasi dengan instansi-instansi terkait keamanan siber, dan juga dalam Perpres PIV yang baru ini juga sebagai koordinator dalam urusan keamanan di pemerintahan seperti itu. Berarti dia menyangkut ke pemerintah tapi bukan kementerian ya? Suatu badan. Badan yang dibentuk. Lembaga pemerintah non kementerian. Oke. Gitu. Nah, berarti terkait dengan keamanan nih. Ya, keamanan siber. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih itu security awareness atau kesadaran keamanan informasi ini, Bang? Mungkin di sini Sobat Diskominfotik mau tahu lebih banyak nih tentang keamanan informasi ini. Oke. Boleh. Ini sebenarnya saya bingung nih siapa ya. Ganti-gantian aja boleh. Boleh. Kalau security awareness itu adalah bagaimana caranya kita mengamankan atau aman di dunia siber saat ini. Kita kan sudah banyak bergelut tiap hari dengan internet. Nah, itu data-data kita yang ada yang setiap hari kita posting, kita posting, kemudian itu bisa jadi kalau kita tidak aware atau kita tidak acuh terhadap data-data yang kita posting gitu, itu bisa balik menyerang kita entah saat ini atau nanti kedepannya gitu. Oke. Nah, dari tadi kan kita menyebut nih sandiman. Nih sandiman ya. Iya. Kalau boleh tahu itu
Sandiman ini untuk sekarang tuh apa aja porsi kerjanya atau apa ada bagian-bagiannya gitu Bang? Sandiman itu merupakan jabatan fungsional tertentu ya, di mana BSSN ini yang apa ya, menjadi pembina urusan terkait ya SDM yang sebagai JFT Sandiman, dan juga selain Sandiman itu ada juga jabatan fungsional tertentu Manggala Informatika. Seperti itu. Seperti apa tuh Manggala Informatika? Nah, Sandiman itu ya terkait keamanan siber. Kalau Manggala Informatika itu gimana ya? Kalau Manggala Informatika setahu saya dia lebih jabatan di mana dia bertugas untuk memastikan bahwa penerapan sistem manajemen kinerja sistem manajemen keamanan informasi itu diterapkan di suatu organisasi atau suatu unit kerja. Oke, gak beda dikit aja ya. Iya. Nah, dulunya nih sebelum masuk Sandiman itu basic mungkin ya, di sini ada yang pengen juga nih jadi Sandiman gitu ya, kayaknya saya bisa deh gitu. Itu basic jurusannya apa ya kalau boleh tahu? Kalau basic, kebanyakan kalau kami kebetulan berdua lulusan Sekolah Tinggi Sandi Negara. Itu sekolah kedinasan yang di bawah BSSN. Jadi kita lulus SMA mengikuti tes seleksi gitu. Ya seperti Kementerian Keuangan punya STAN. Berarti sekolah Kemendagri ada IPDN gitu. Ya kedinasan di bidang keamanan siber dan sandi seperti itu. Berapa lama tuh ininya kuliah ya, sama dengan kuliah gitu ya? Kuliah 4 tahun. 4 tahun, oke. Seperti itu. Sama. Susah nggak kuliah di sana Bang? Di sana takut jawabnya. Nggak susah sih ya. Nggak susah ya. Ya kita kan namanya belajar pasti ada tren naik turunnya lah. Kalau di sana menurut saya itu ilmu baru yang saya dulu di SMA kayaknya nggak kenal sama sekali gitu. Sandi itu apa, siber itu apa. Baru nyemplung di sekolah ini saya baru tahu. Ada ya sekolahan kayak gini gitu ya. Ternyata lebih spesifik, nggak hanya ilmu komputer atau dan lain-lain, itu lebih dalam lagi terkait kriptografi dan pengamanannya gitu kan. Ada ilmu komputer, kemudian pengembangan sistem elektronik SI seperti itu. Gitu. Terus gimana sih mengemas itu agar aman gitu. Seperti itu. Ngoding juga ya. Ngoding juga ada. Jadi awalnya berarti dari sekolah kedinasan. Yang mungkin awalnya nggak ngerti apa-apa tentang persandian, masuk ke sana 4 tahun ya. Dibantai gitu ya. Iya, digembleng lah. Digembleng. Akhirnya sekarang jadi Sandiman ahli pertama, luar biasa. Nah, mungkin di sini Sobat Diskominfotik juga mau tahu nih Bang, seberapa penting sih security awareness ini atau kesadaran keamanan informasi ini? Menurut saya penting, sangat penting. Mungkin langsung saya ambil, kan security awareness itu sikap atau perilaku kita gitu dalam ruang siber, atau itu terkait sikap. Terus bagaimana kita memahami, mengamankan sesuatu, baik itu aset atau bagaimana, atau terhadap data diri kita seperti itu. Jadi sebagai contoh pentingnya security awareness itu mungkin dalam hal password seperti itu. Bagaimana kita membuat suatu password yang baik gitu. Mungkin kita ada juga, kita kalau pesen tiket itu kan pakai KTP. KTP ya benar. Kita kasih ke mungkin penyedia travel yang menyimpan travelnya itu, bisa kan nggak tahu KTP itu dipakai buat apa. Mungkin bisa nanti kita amankan, bisa juga pakai nanti di watermark itu. Jadi KTP itu kita di scan pada tanggal berapa untuk kebutuhan pembelian travel. Jadi di list gitu ya. Dikasih watermark aja, kasih keterangan aja gitu. Jadi ada kan banyak juga yang data kita
KTP atau foto KTP gini bareng. Pinjol ya. Nah, jadinya dipakai untuk pinjol, padahal kita nggak pinjem gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, kita nggak pinjem suruh bayarin orang kan, ya lucu kan, Lucu, gitu. gitu. Jadi banyak disalahgunakan data-data iya. masyarakat ya Bang ya. Gitu. Nah, ada nggak sih mungkin sosialisasi sendiri nih untuk masyarakat bahwa data pribadi itu sebenarnya nggak boleh sembarangan diberikan gitu. Karena kan apalagi yang emak-emak nih ya, yang maksudnya nggak begitu ngelihat perkembangan teknologi sekarang. Gitu. Kalau literasi banyak dilakukan BSSN. Itu salah satunya dengan publikasi di website BSSN. Kemudian ada kegiatan juga di BSSN namanya Kliks ya, kalau nggak salah. Kampanye jaga ruang siber ada juga. Mungkin kalau pemirsa ini ada yang punya Twitter, Instagram, YouTube, kadang bisa follow juga BSSN, akunnya BSSN gitu. BSSN. BSSN RI. _RI. Oke. Langsung di follow ya. Di sana pastinya up to date ya. Up to date. Iya. Oke. Nih di bawah ini nih kita letakin nanti. @BSSN _RI. Kalau mau tahu info-info selanjutnya nih. Nah, kalau boleh tahu nih apa saja sih yang menjadi peran Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai lembaga pemerintah terhadap keamanan informasi? Mungkin peran-peran pentingnya yang mengacu ke pemerintah. Kalau peran pentingnya seperti dijelaskan Bang Deka tadi, sebagai koordinator ya dalam pemerintahan di bidang siber. Jadi BSSN ini sebagai koordinator pelaksanaan siber di Indonesia. Misal di kementerian lain memiliki CISR. Kemudian ada badan-badan lainnya atau kementerian lainnya yang dia menyelenggarakan pelaksanaan siber sendiri. Nah, itu dikonsolidasikan dengan BSSN. Nah, kita tahu bahwa terkadang nih pemerintah aja mungkin masih minta data kita, misalnya kayak SIM kita kan sekarang udah pakai NIK, terus apalagi ya daftar ini daftar itu pakai NIK. Nah, sebenarnya batas data pribadi yang seharusnya boleh di-share itu seperti apa sih Bang? Sampai mana gitu kita boleh, atau NIK boleh gitu, ini nggak boleh gitu. Batas data pribadi yang di-share itu sempat baca-baca undang-undang yang kemarin disahkan gitu terkait pelindungan data pribadi. Itu kan ada data yang umum gitu, ada terkait nama, kemudian identitas diri seperti itu yang melekat. Yang tidak diperbolehkan itu seperti data riwayat kesehatan, rekam medis, rekam medis, terus apa lagi ya, keluarga, anak mungkin seperti itu. Apa lagi boleh? Ada lagi nggak Bang? Kadang-kadang tuh di belakang mobil kan ada ayah, ibu, tahu nggak Bang? Stiker-stiker itu sebenarnya nggak boleh ya. Ya, bisa jadi profiling sih. Bisa. Nanti outputnya itu kalau orang yang orang penjahat gitu ya, bisa memprofiling seperti itu. Benar-benar. Mungkin ayah siapa, ibu siapa, anaknya siapa. Anaknya itu punya rekening bank gitu, kan bisa dicari nama ibunya atau gimana seperti itu. Oke, berarti memang data-data pribadi ya, seperti data keluarga. Di dalamnya ada ibu, anak, dan lain-lain. Kalau nomor HP nih? Nomor HP juga sebenarnya itu hal yang sensitif ya, tergantung kepada kita apakah HP kita itu disebar atau gimana ya. Jadi privasi atau enggak. Kalau privasi kan seumpama itu HP kita kemudian tersebar di up ke media sosial. Terus viral. Nomor HP kita ketahuan tuh. Banyak yang ngechat ke HP saya lah gitu. Chat yang masuk kan dia bakal kayak ngebom gitu. Nge-lag lah HP saya gitu. Saya nggak nyaman HP getar terus. Padahal nomornya nggak kenal siapa gitu. Kadang ada yang ngata-ngatain atau gitu atau gimana. Ya itu
suatu hal yang privacy mungkin Iya. seperti itu. Kadang ada bocor di Instagram ya, maksudnya nggak disensor gitu. Akhirnya orang kepo mau hubungin, akhirnya jadi lemot HP-nya, jadi ini. Nah, ketika nih misalnya disalahgunakan nih data kita, yang pertama harus kita lakukan apa sih, Bang? Untuk sebagai keamanan informasi kita sendiri nih. Kalau disalahgunakan, salah satu yang perlu kita waspadai sebenarnya atau yang kita lakukan sebenarnya, kalau data saya digunakan, saya pernah data saya disalahgunakan sehingga ada penelpon yang nelpon orang tua saya gitu. Oh ya, oke. Orang tua saya, Bapak, ini anaknya kecelakaan. Gitu. Kayak basic ya, udah sering gitu ya. Siap, kayak gitu. Jadi saya sudah sampaikan ke orang tua. Saya juga sering sharing ke keluarga, rekan kerabat terkait keamanan informasi. Iya. Jadi gimana sih kalau seumpama nomor telepon HPP kita itu bocor, terus diteleponin orang nggak jelas dan lain-lain, saya tekankan jangan dulu langsung percaya gitu. Jangan transfer uang, jangan yang lain-lain. Kita tutup dulu, kita konfirmasi. Kalau tadi orang tua saya langsung telepon saya, sehat, oh ya berarti udah gitu. Jadi ya tergantung kita sebenarnya, makanya kenapa literasi sadar keamanan informasi ini perlu digalakan ke seluruh masyarakat, yaitu tadi agar membentengi kita tidak langsung percaya jika ada informasi-informasi yang tidak sesuai gitu. Hoax ya? Iya. Dan seperti ada yang chat seperti itu kan, itu yang diserang itu kayak emosinya dulu. Mungkin biasanya ibu-ibu itu ya, ibu-ibu anaknya kecelakaan. Wah, narasinya itu kayak bisa memantik emosi dan hilang mikir apa ya? Kita nggak bisa berpikir logis, langsung. Jadi anak ibu minta tolong, saya sudah ini lagi di rumah sakit, itu minta tolong ini butuh operasi, kirimkan ke rekening saya Bu, nanti saya bantu buat bayarkan administrasi dan lain-lain. Ya itu ya tiba-tiba ibunya ya transfer aja kan bisa gitu. Pandai-pandai ini yang hati-hati gitu ya. Iya. Biasanya terburu-buru tuh biar jadi kena emosi kan, tek itu kan udah nggak bisa mikir jernih lagi ya, benar. Iya benar. Berarti kita sebagai anak nih atau milenial juga harus lebih mengedukasi orang tua. Orang tua juga. Dia nggak bisa langsung percaya gitu. Kalau ada sesuatu tenang gitu, dikonfirmasi gitu. Benar. Gitu. Nah sekarang lagi gempar-gemparnya sosial media nih. Nah sosial media ini kan salah satu penyebaran informasi tercepat juga ya Bang ya. Nah dari segitu banyak media sosial yang ada nih, cara aman menggunakan media sosial itu seperti apa sih? Boleh nggak sih dikasih tips and trick nih? Cara aman. Pertama kita menggunakan media sosial itu loginnya kita sebagai pengguna passwordnya kalau bisa yang bisa dibilang kompleks, ada huruf besar, kecil, angka, kemudian simbol. Nah, panjangnya juga berapa seperti itu. Kemudian itu sebagai pengguna kita masuk akunnya gitu. Kalau dalam di media sosial kan kita menjadi masyarakat sosial juga. Jadi sebisa mungkin kita dinyata dan di media sosial yang maya itu, dunia maya, sikap dan lain-lain sikap, perilaku, mungkin bukan sikap nih, lebih ke perkataan, chatnya itu difilter seperti itu. Jangan menyinggung rasis seperti itu. Ya seperti itu Mas. Kalau boleh saya nambahin? Iya boleh. Terkait tadi sudah login, lebih teknisnya lagi mungkin bisa menambahkan kalau di Instagram, kemudian WhatsApp, setahu saya sudah ada, di Twitter juga ada penggunaan 2FA ya Mas Deka ya. Two factor authentication. Itu salah satu pencegahan juga sebenarnya. Kalau username, nomor HP kita, password kita bocor, itu masih ada satu perlindungan lagi 2FA itu tadi. Two factor authentication. Kalau boleh nambahin lagi hack ya? nomor untuk
publik dan nomor untuk private, dalam artian publik itu biasa kita gunakan untuk media sosial, berinteraksi dengan orang lain yang tidak privat itu sendiri gitu. Oke. Kemudian Jangan disamakan. Jangan disamakan kayak nomor private. Nomor private ya. Private itu biasanya digunakan untuk banking. Iya. Nah, banking, kemudian cacat orang terdekat, berinteraksi dengan orang terdekat, Kerabat. seperti kerabat gitu. Oke. Itu mungkin salah satu cara yang saya terapkan juga sih gitu. Berarti harus memang benar-benar dijaga keamanannya dari password, terus juga harus Two factor atau factor authentication. biar lebih aman. Tapi kalau udah two factor gitu masih bisa dihack juga loh kadang Bang. Kenapa bisa ya? Bisa juga karena Bisa. misal login di suatu website dia menggunakan 2FA. Nah, metode 2FA-nya ini yang biasanya dia storage-nya itu ada di browser gitu. Ada bugnya. Ada bugnya. Ya, jadi itu bisa di trace. Ini dia ngirimin berapa, ini ngirimin berapa. Gitu. Oke. Terus juga tadi tips dari Abang jaga perkataan atau difilter nih. Iya, terkadang anak sekarang kan kayak kebebasan berpendapat gitu. Nah, Ya itu pakai dengan bahasa sendiri gitu ya. hak asasi manusia, kebebasan berpendapat. Ya sebenarnya itu juga hak asasi, tetapi hak asasi kita itu dibatasi dengan hak asasi orang lain juga toh. Iya benar. Jadi janganlah kita menyinggung, ya gimana baiknya aja seperti itu. Jadi hak asasi kebebasan berpendapat itu juga harus ada kontrolnya seperti itu. Benar. Mungkin bisa ditempatkan kalau saya berbicara seperti itu, posisikan saya ke orang itu. nanti lebih ke empati. Ya sekarang kan banyak anak-anak di bawah umur aja kadang hampir terkena UU ITE gitu loh. Jadi kasus-kasus seperti itu lagi marak terjadi nih di Indonesia. Orang udah ngelapor gitu, bullying dan segala macam. Ya kan Bang? Iya, cyberbullying juga, wah, dihujat di media sosial kan. Netizen gitu ya. Ya mungkin di sini Sobat Diskominfotik nih yang tadinya ada komen-komen negatif di laman orang, segera dihapus ya, lebih baik. Mungkin juga seumpama, saya ambil contoh saya aja, bukan saya yang melakukan, bukan. Saya memberikan contoh, saya memberikan komen negatif ke akun orang lain seperti itu. Kemudian saya mau mencari pekerjaan. Nah, kayak gitu pasti dari human resource-nya, HRD-nya itu mencari kita itu di media sosial. Anak itu seperti apa? Oh, Deka ini suka ngehujat orang. Suka profil perusahaan dibocorin loh. Ngata-ngatain perusahaannya gimana, wah ini PV gimana gitu. Curhat di media sosial. Wah, ini anak ini tukang bocor nih, ini ember nih gitu. Jadi itu ya dibatasi seperti itu. Oke, berarti anak muda sekarang mau nge-apply pekerjaan ternyata sosial medianya kadang dilihat juga di screening juga seperti itu. Karena kan di CV juga dimintain Twitternya, Instagramnya dan lain-lain. Ternyata penting juga ya Bang ya. Iya. Profiling tuh. Sosial Hati-hati. media. Iya benar. Nah, kita tahu nih sebagai pengguna internet pastinya memiliki jejak digital yang tertinggal di internet nih. Hal apa nih yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku cybercrime mungkin dengan cara pembobolan akun? Nah, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan segala aktivitas di internet nih? Mungkin di sosial media aja nih Bang. Kalau pengamanan seperti tadi pembobolan bank, kalau nggak salah ada video literasi dari Malaysia, kalau nggak salah yang dibuat di Malaysia. Dia setiap hari atau setiap waktu dia memposting dirinya, dia ada di mana, terus nomor rumahnya berapa, kadang selfie nomor rumahnya berapa, kemudian foto di tempat makan, kartu kreditnya dia kebuka, jadi ketahuan nomor kartu kreditnya, kemudian nomor teleponnya dia dipublish. Akhirnya orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan data tersebut untuk menggunakan kartu kreditnya gitu. Nah, itu bisa jadi kejadian juga di kita. Kalau saya boleh saran, postinglah yang bijak gitu. Bijak dalam artian
itu menambah edukasi di masyarakat dan tidak memuat konten-konten yang kurang pantas. Sebisa mungkin orang jangan bisa profiling kita itu. Kalau bukan orang yang entertainment atau memang sudah sewajarnya dia dipublish, saya saran sih tidak ya. Karena mungkin data kita sekarang nggak berharga gitu, tapi kemungkinan nanti itu bisa jadi data yang berharga gitu. Jadi kan dikumpulin data-data kita dari sekarang sampai nanti tinggal di profiling aja. Gitu. Sama seperti yang tadi HRD, kasusnya di HRD juga sama seperti itu. Oke, tambahan Bang? Mungkin ini dari user ya. Kalau saya mungkin dari penyedia, mungkin dari sektor publik, pemerintahan atau sektor privat, itu perusahaan gitu kan, mereka menyelenggarakan atau menggunakan sistem elektroniknya, ada yang perlu menginput data diri dari user pengguna stakeholdernya. Nah itu dari sektor-sektor tersebut perlu menerapkan kebijakan keamanan informasinya. Jadi data pribadi, mungkin nama, NIK, dan tanggal lahir dan lain mungkin dilakukan pengamanan bagaimana. Jadi di database-nya dia dalam bentuk bukan plain, mungkin bisa. Jadi saat terjadi kebobolan itu atau breach gitu, data yang diambil itu merupakan data cyber mungkin. Jadi tidak langsung bisa terbaca. Jadi harus di decrypt atau dibuka dulu atau bagaimana seperti itu. Oke, biar lebih aman ya. Oke. Nah, kalau balik ke tadi nih, kalau sekarang kan anak sekarang banyak Instagramnya di-hack gitu. Nah, langkah awal kalau kita, biasanya kan kalau di-hack tuh ketika kita login keluar kata-kata apa gitu ya Bang. Terus itu bagusnya kita klik kah atau kita konfirmasi kemana gitu? Biasanya kalau media sosial itu kita melakukan login dari device selain yang kita gunakan, itu ada notifikasi di email kan biasanya. Nah, biasanya kan apakah Anda merupakan user yang legitimate ini gitu. Ya, di situ dipilih aja bukan gitu. Jadi biar nanti hackernya bisa membobol emailnya juga, mungkin nggak ya? Mungkin aja sih. Ya tergantung dari kesadaran dia kan. Kalau hackernya udah bisa dapat password media sosial, terus bisa mengakses emailnya. Kalau kemudian hacker tersebut masuk media sosial, terus media sosialnya confirm ke email dia okein, ya sudah masuk gitu. Pakai email itu ya bisa jadi direset semua. Kayak gitu. Berarti nggak boleh sembarang ini ya, maksudnya sembarang setuju, sembarang oke gitu kalau ada notif. Ya sembarang setuju itu seperti SMS phishing namanya, itu smishing gitu. Phishing kan dia ngambil dari kata itu fishing, mancing gitu. Jadi ada yang mancingnya, phishingnya itu ngeblas SMS gitu. Selamat, Anda merupakan 1 miliar gitu ya. 1 miliar. Jangan gede-gede. 150 juta gitu. Harap mengisikan form di sini, di linknya itu udah www.blogspot.com. Wah, nggak valid sekali itu. Sebenarnya kalau kita udah sadar gitu, baca seperti itu udah ngeh ya. Ngeh gitu. Dan mungkin berpikir juga suzon aja, emang hari gini ada orang yang mau ngasih saya 150 gitu. Saya nggak melakukan apa-apa gitu kan. Kayak gitu. Ya, tapi pasti ada yang percaya gitu biasanya. Dan ada. Biasanya ada. Diklik gitu bisa berakibat biasanya apa aja? Saldo kepotong kah atau diklik contohnya keluarnya nanti web atau website yang mirip seperti itu, atau
ya bisa memunculkan web, tetapi di situ kayak menjalankan malware. Jadi ada yang malware atau virus yang jalan di laptop atau HP kita gitu. Oke. Dan malwarenya itu bisa ngambil foto-foto atau gimana, bisa kayak gitu. Sebahaya itu ternyata ya. Oke. Seperti itu. Itu phishing. Ada phishing, ada dari email juga ada kan, email yang mungkin bisa kelihatan Anda ini merupakan pesan dari admin dari Diskominfo gitu, admin dari Diskominfo, admin dari ya pusat datanya gitu, pengelola emailnya, bahwa Anda perlu melakukan update password gitu. Silakan disuruh update password. Kan biasanya update password itu isinya username, password lama sama password baru gitu. Buat form sendiri yang mirip aja gitu. Jadi kan penyerangnya itu bisa dapat username password yang asli sebenarnya. Dengan tipu-tipu melakukan update password seperti itu. Benar-benar. Kayak gitu. Sampai secanggih itu sekarang orang untuk membongkar data bisa diri ya Bang ya. Tuh, Sobat Diskominfotik harus lebih aware nih. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa saja sih yang berhak memberikan informasi mengenai kesadaran keamanan sistem informasi pada masyarakat ini? Kalau siapa saja, ya masyarakat umum. Semuanya ya. Semuanya. Cuma mungkin perlu edukasi dulu dari ahli-ahlinya, baru di reshare, jangan asal reshare aja. Sebenarnya masyarakat umum kami harapkan juga memuat menjadi agen penyebar lagi gitu. Perubahan terkait pengamanan informasi. Dari BSSN bisa, pemerintah juga bisa, sektor privat, perusahaan-perusahaan juga bisa melakukan edukasi atau pemahaman ini ke pegawainya. Nanti pegawainya itu atau karyawan pegawai di kantor men-share lagi ke keluarganya bagaimana seperti itu. Gitu ya. Iya. Nggak bisa hanya pemerintah aja atau BSSN aja, tapi mengajak seluruh masyarakat juga. Nah, kalau boleh tahu nih apa aja sih program mungkin yang dilakukan BSSN untuk meningkatkan security awareness di lingkungan BSN sendiri nih ataupun lingkungan masyarakat? Untuk saat ini BSSN juga melakukan literasi terkait security awareness. Mungkin ada kampanye jaga ruang siber itu melalui Instagram, Twitter, Facebook, YouTube-nya BSSN juga bisa diikuti terkait. Ada nanti YouTube-nya juga ya? Ada Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara, langsung aja di subscribe ya guys ya. Di situ juga banyak informasi. Iya, terkait literasi kawan siber atau peraturan kebijakan yang ada di Indonesia gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kan lagi kalau lembaga-lembaga itu biasanya kayak menggait Gen Z atau milenial untuk mengkampanyekan programnya dan lain-lain. Ini ada nggak sih dari BSSN mau nih atau udah menggait milenial untuk program apa gitu, untuk keamanan informasi? Kalau menggait Gen Z atau kaum milenial, BSSN kalau nggak salah melakukan kegiatan literasi juga di kampus, sekolah, memberikan kesadaran bagaimana keamanan informasi itu dijalankan, cyber hygiene-nya seperti apa. Tadi sama dikatakan Mas Eka, kita di ruang siber itu selayaknya orang sosial itu seperti apa? Ya, lebih kurang seperti itu. Mungkin ada nggak sih tips and trick nih untuk milenial ataupun untuk ibu-ibu, bapak-bapak nih, gimana caranya menjaga keamanan data diri atau keamanan kita bersosial media? Dia mau ngasih tips and trick? Tips and trick dengan bahasa yang bisa nih dimengerti oleh milenial dan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kalau dari saya jaga password kita, kemudian persempit lagi kegiatan kita yang dipublish ke orang lain. Kalau itu memang tidak perlu,
Ya, kemudian yang terpenting jaga keluarga kita dengan melakukan literasi ke keluarga kita. Ya jangan apa namanya mudah percaya dengan orang yang tipu-tipu. Tambahan mereka? Tambahan mungkin ya jaga sikap sih, jaga sikap gimana kita di dunia nyata dan di dunia maya, seperti itu. Jangan asal forward di grup, mungkin di grup WA atau grup Telegram keluarga gitu kan. Ada itu grup, saya dapat apa kayak di Twitter gitu, grup WA keluarga itu merupakan sebuah kampanye hoax yang isinya itu isinya forwardan semua gitu. Dan itu ya dikurangin lah, jangan langsung forward, dibaca dulu full gitu, jangan ngambil judulnya aja udah clickbait banget. judulnya clickbait dan memancing emosi aja. Forward dah gitu. Padahal bawahnya itu apakah benar gitu. Padahal itu seperti itu. Oke. Karena kan maksudnya itu kebanyakan nih. Ini jadi gibah orang tua gitu ya. Kebanyakan dari yang tua nge-forward ke yang muda gitu. Nah, jadi perannya yang muda nih harusnya menyalahkan bahwa itu sebenarnya hoax gitu. Iya, bukan menyalahkan sih. Gitu ya. Gimana ya? Memberitahu juga susah ya. Takut dibilangin nanti gitu atau gimana kan. Orang tua ya ini. Iya. Ya mungkin ya yang sopan yang sopan gimana? Menegurnya dengan sopan. Ya, yang jelas stop penyebaran hoax ya. Jangan asal forward gitu, dibaca valid. Kalau sebenarnya bisa sih kalau kayak gitu, itu bisa diambil mungkin beberapa kalimat atau beberapa katanya, kita cek di Google atau dicek di turn back hoax atau gimana, itu biasanya ada, itu merupakan berita false atau misinformasi atau gimana kayak gitu. Jadi bisa dicari seperti itu. Oke. Nah, kalau himbauan untuk pemerintah nih, atau ada yang mau disampaikan untuk pemerintah sendiri? Pemerintah Atau grogi ya kalau untuk pemerintah ini. Gimana harapannya ke depannya untuk BSSN seperti apa? Ya, untuk pemerintah mungkin bisa menerapkan menerapkan kebijakan keamanan keamanan informasi yang baik. Kan itu sudah ada standar atau peraturan yang dasarnya, atau terkait sistem manajemen keamanan informasi kan bisa mengacu ke ISO 27001, itu terkait sistem manajemennya. Dan juga ada ISO juga di keluarga ISO 27000 itu yang terkait tata kelola keamanan informasi juga ada. Tata kelola keamanan informasi. Kemudian peraturan perban di BSSN juga mengatur hal-hal terkait pengamanan informasi. Ada juga pengamanan kan pemerintah. Ini nanti kan akan lebih banyak terkait hal-hal SPBE. SPBE. Nanti ya kalau keamanan itu ya ada manajemen keamanan SPBE, audit keamanan SPBE bagaimana, itu ada di situ. Kayak gitu. Ada tambahan? Ya mungkin nanti dari yang dijelaskan Mas Deka tadi, jika ada pemerintah yang kurang mengerti atau perlu pendampingan dari BSSN, asistensi itu dipersilakan, bisa konsultasi ke BSSN. Soalnya dari kami pusat itu hanya memberikan himbauan bagaimana caranya dan lain-lain. Cuma aksinya kan sebenarnya pemerintah sendiri gitu. Iya, benar. Pemerintah entah pusat atau daerah. Jadi kami siap BSSN untuk memberikan asistensi kepada pemerintah. Oke, nanti kalau yang mau melapor atau konsultasi itu langsung ke sosial medianya BSSN? Bisa. Tapi kalau pemerintah biasanya sudah ada kontaknya sendiri sih. Iya, ada kontak sendiri ya? Iya, ada kontaknya sendiri. Ada terkait kalau ada insiden juga bisa, ada bantuan 70 seperti itu.
Berarti udah tersedia juga Iya, kontak-kontaknya mungkin yang ada di media sosial BSSN juga ada. Juga ada. Bisa. Oke, melalui situ. langsung aja di follow ya yang belum follow. Nah mungkin kita udah banyak nih bahas seputar BSSN sendiri dan juga tentang kesadaran keamanan informasi sendiri. Nah, semoga apa yang abang-abang berikan bisa menjadi informasi baru nih atau wawasan baru kepada Sobat Diskominfotik sekalian. Nah ini karena waktu yang membatasi kita nih Bang, mungkin kita sudahi terlebih dahulu ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Abang Merdeka Yarta dan juga Abang M. Jazuli selaku Sandiman Ahli Pertama RI. Nah teman-teman selalu saksikan talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Iya.